Perkenalkan, nama saya Syira Natasha Mariuca Laganguru, NIM 1220050, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas materi tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pengelompokan sumber daya alam menurut Profesor Barlow, yang pertama, sumber daya alam yang dapat pulih atau tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki ini dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, sumber daya seperti batu bara dan mineral yang sifatnya dapat dipakai habis. Yang kedua, sumber daya seperti logam dan batu-batuan yang mempunyai umur penggunaan yang lama. Berikutnya ada sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. Berikutnya sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Sumber daya alam dalam kelompok ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama sumber daya biologis dan yang kedua sumber daya tanah. Aplikasi dari penggolongan sumber daya alam. Sumber daya yang dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada dan sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada. Dilihat dari penggunaannya, sumber daya alam yang tak dapat diperbarui terutama digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan barang-barang yang tahan lama dan energi. Pengelompokan lain sumber daya alam dapat dikelompokkan lagi atas dasar pengelolaannya, yaitu apakah sumber daya itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta, atau seharusnya dikuasai pemerintah, tapi pengelolaannya diserahkan kepada swasta. Sumber daya alam menurut PBB dan Bank Dunia dibedakan dalam 3 goal. Yang pertama SDA yang dapat diperdagangkan seperti mineral, hutan, minyak, dan sebagainya. Yang kedua SDA yang dapat diperdagangkan seperti udara, lingkungan alami, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keahlian manusia. Next, semacam SDA dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Penggunaan SDA yang kumulatif dapat mengubah penerimaan panjang waktu. Yang kedua, penggunaan terus-menerus akan mempengaruhi biaya pengambilan dan pada gilirannya akan mempengaruhi penawaran SDA. Umumnya SDA tak pulih dan SDA pulih kelompok pertama yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia merupakan SDA primer, sedangkan SDA pulih kelompok kedua yang tersedia sangat dipengaruhi oleh manusia sebagian besar merupakan SDA sekunder. Hubungan antara SDA dan penggunaannya. Apabila dua atau lebih SDA diambil dari bumi dan digunakan dalam proses produksi, maka terdapat hubungan yang sifatnya komplementer atau substitusi, dan mungkin pula tidak ada hubungannya satu sama lain atau netral sifatnya. Dan yang kedua, hubungannya sifatnya bersaingan juga terjadi dalam sisi permintaan maupun penawaran. Yang terakhir, penggolongan lain SDA dapat dilihat dari sudut pandang SDA itu. SDA dapat dimiliki oleh perorangan atau oleh umum. Baik, sekian dari saya dan terima kasih.